Baik, selamat pagi. Di sini sudah ada Pak Dwi Sumarto ya yang sudah hadir. Bagaimana kira-kira kabarnya hari ini Pak Dwi Sumarto? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sekarang sudah memasuki puasa hari kelima ya Pak ya. Ya Sejauh Bu. ini lancar ya Pak ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Iya. Oke, baik Pak. Mungkin di hari ini oke, oh, di sini ada juga ya yang sudah bergabung lagi. Selamat datang di workshop Sakti Center batch ke-7 ya, Bapak Ibu sekalian. Sini kita akan fokus begitu ya membahas bagaimana caranya menjangkau pelanggan atau pasar yang lebih luas lagi dengan sistem digital. Nah, di sini sistem digital yang akan kami perkenalkan begitu ya. Dan mungkin di sini Pak Dwi Sumarto juga sudah familiar begitu ya karena pernah mengikuti workshop sebelumnya itu namanya adalah Laci, platform Laci. Nah, di sini pada hari pertama kita akan perkenalan dulu begitu ya dengan portal Laci. Jadi ada apa saja di Laci, bagaimana setting produk dan lain sebagainya di sini akan dijelaskan begitu ya oleh pemateri kita pada hari ini yaitu Mas Raihan. Nah, mungkin di sini saya izin sapa dulu ya. Tadi Pak Dwi Sumarto, alhamdulillah kabarnya baik ya Pak ya. Dan juga di sini ada dari KSP Kopdit Gentiara Springsewu. Oke, boleh mungkin Bapak Ibu kita cek dulu kabarnya hari ini bagaimana Bapak Ibu? Ya, Oke, mungkin di sini nanti untuk workshopnya kita akan lebih ke sesi diskusi saja ya Bapak Ibu sekalian, Pak Dwi Sumarto dan juga ya, dari KSP Kopdit Gentiara Spiring Sewu begitu ya. Di sini kita bisa kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan mungkin saat penyampaian materi begitu ya bisa raise hand atau dikirim ke kolom chat Zoom ya untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti akan saya sampaikan ke pemateri. Namun sebelum kita mulai ya di sini mari kita berdoa terlebih dahulu semoga acara workshop pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan dan selanjutnya di sini mungkin bisa kita masuk ke sesi dokumentasi dulu ya. Pak Dwi Sumarto dan juga dari Kopdit Gentiaras ya. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin boleh diaktifkan kameranya. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan mulai sesi dokumentasinya ya. Satu, dua, tiga. Oke, sesi dokumentasi telah selesai dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan materinya langsung ya yang akan disampaikan oleh Mas Raihan. Nah, Mas Raihan di sini apakah sudah siap menyampaikan materinya? ya untuk materi awal ya berarti kan di hari pertama ini itu udah cukup siap sih. Jadi untuk mengenalkan bagaimana si apa namanya laci untuk menyedia layanan ya. Biasanya itu digunakan oleh koperasi untuk para UMKM di naungan koperasinya ataupun apa namanya biasanya ada kelompok UMKM gitu ya atau lembaga UMKM seperti itu. Oke, baik. Nah, itu mungkin perkenalan materi untuk hari ini begitu ya. Kita akan lebih membahas ke aplikasi Laci yang digunakan oleh UMKM atau UMKM yang berada di bawah naungan koperasi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin di sini bisa langsung disampaikan saja materinya. Kalau begitu saya serahkan ke Mas Rehan. Silakan Mas Rehan. Ya, terima kasih untuk waktunya ya, Mbak Aza. Ya, di sini mungkin perkenalkan ya, saya Muhammad Halim Firdaus dari tim trainer PTSKK, yang mana diminta untuk mengenalkan ya untuk kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana aplikasi Laci. Nah, aplikasi Laci ini dia itu ada
yang namanya masternya atau adminnya gitu ya. Yang mana nanti itu adalah sebagai pemberi akses dari suatu lembaga ataupun koperasi yang misalnya ada anggotanya yang memiliki UMKM ingin menggunakan aplikasi atau usahanya ingin digital juga seperti koperasinya atau lembaganya seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke aplikasi gitu ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau yang sudah mengenal PT Sakti cukup mendengarkan aja gitu ya. Kalau yang apa namanya baru ikut berarti kan mulai mengenal. Kalau emang sudah sedikit mengenal berarti kenalan kembali gitu ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke aplikasi, kita masuk ke Komprov terlebih dahulu gitu ya. Yang mana nah, PT Sakti Kinerja Kolaborasindo adalah suatu perusahaan ya yang mana adalah suatu pengembang dari perangkat lunak, sistem keuangan dan operasional koperasi dan UMKM yang mana PT SKK ini sekarang ya sudah tersertifikasi ISO 27001 versi 2022 itu ya dan terdaftar di Komdigi. Nah, saat ini kami sudah melayani ratusan koperasi dan jutaan anggota koperasi dalam satu ekosistem sakti secara nasional melalui platform aplikasi SaktiLink. Nah, di sini kami berdiri di 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur, yang mana itu adalah suatu gerakan ya dari konsorsium koperasi-koperasi di Indonesia sebagai pemegang saham awalnya, seperti itu. Yang mana kita memiliki visi misi terbentuknya ekosistem koperasi yang modern, berbasis eh, yang modern, yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini, yang memiliki tiga misi ya untuk mendapatkan visi tersebut, yaitu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional yaitu SaktiLink, memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra. Jadi kita akan selalu mendampingi gitu ya Bapak Ibu sekalian pada saat Bapak Ibu menggunakan aplikasi kami dan memberikan edukasi-edukasi kepada para mitra. Salah satu konsep edukasinya yaitu adalah si workshop Sakti Center saat ini atau mungkin ada kegiatan lain seperti bincang-bincang sakti. Nah, kita pun tidak bisa bergerak sendiri gitu ya. Kita pastinya akan menggait beberapa kerjasama multi pihak. Kita kerjasama dengan kementerian, dinas-dinas, Dekopin dan lain-lain. Nah, di sini pun kita ada peta persebaran ya yang mana para pengguna aplikasi Sakti di sini sudah digunakan oleh jutaan pengguna aktif di Sakti Linknya serta digunakan 400 lebih koperasi di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian juga bisa scan QR ya untuk melihat detail dari para pengguna Sakti. Mungkin ternyata ada yang dekat dari koperasi ataupun wilayah atau rumah dari teman-teman. Nah, di sini ada beberapa mitra kami ya, dari Jawa Barat, Jakarta, DIY, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, terus habis itu di Bali, terus beberapa wilayah di Sumatera, di Maluku, di Nusa Tenggara, Lampung, Kepulauan Riau, lalu ada di Bangka Belitung. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa datang ke website kami di sakti.link. Situ lebih lengkap sih. Mungkin ada ya di Kalimantan, di Sulawesi, seperti itu. Di Papua, dan lain-lain. Bahkan sampai ke Timor Leste. Nah, kita masuk ke aplikasi penunjangnya ya. Jadi, biasanya gitu ya, untuk aplikasi penunjang, itu kita bagi menjadi dua. Yaitu ada core sistemnya dan aplikasi mobilenya. Gitu. Nah, di teman-teman CU biasanya lebih akrab dengan yang namanya Sekundo gitu ya. Mungkin teman-teman di Genti Aras lebih akrab dengan namanya Sekundo untuk core sistemnya. Lalu untuk core sistem koperasi non CU itu biasanya disebut Sakti Online gitu ya. Ataupun untuk koperasi Merah Putih ada Sakti Merah Putih gitu dan aplikasi penunjangnya itu adalah Sakti Link untuk aplikasi Sakti Merah Putihnya itu KDMP Mobile. Nah, kita masuk ke core-nya yaitu adalah Sakti Online atau Sekundo gitu ya. Nah, di sini
Aplikasi ini adalah aplikasi utama ya, yang mana meliputi layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur untuk skema simpanan pembiayaan konvensional ataupun syariah gitu ya. Yang mana di sana pun digunakan untuk koperasi yang retail, produksi, jasa, e-commerce, dan lain-lain sebagainya. Sakti juga mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital yang terintegrasi dengan lembaga bisnis di luarnya dalam interkoneksi secara online dan real time. Nah, aplikasi Sakti itu kita bagi jadi dua versi, ada konvensional dan syariah gitu ya. Mungkin yang konvensional ini biasa digunakan oleh teman-teman apa namanya KSP gitu ya ataupun Kopmen yang berbasisnya konvensional gitu ya ataupun CU gitu ya. Dia akan menggunakan yang versi konvensional. Adapun yang versi syariah gitu yang biasanya digunakan oleh BTM, KSPPS gitu ya, yang mana dapat mengelola gitu ya. Keduanya ini dapat mengelola keanggotaan, simpanan pinjaman, tapi kalau di syariah dia pembiayaan gitu ya. Menggunakan si laporan keuangan. Nah, bedanya di sini kalau di konvensional dia adalah perhitungan jasa atau bunga, kalau di syariah dia adalah bagi hasil berdasarkan nisbah. Nah, kita pun kalau misalnya untuk teman-teman koperasi retail ataupun produsen, kita sediakan itu namanya Sakti Multi Usaha, yang mana merupakan aplikasi bagian dari platform Sakti, yang mana fiturnya itu untuk retail ya, yang mana untuk manajemen persediaan barang, penjualan, POS, invoice, pencatatan pembelian, pembuatan laporan keuangan, nah untuk unit toko ataupun retail di koperasi. Nah, untuk Sakti Link ini pun aplikasi untuk anggota gitu ya. Setelah kita membahas perihal aplikasi untuk koperasi, di sini ada pun aplikasi untuk anggota yang mana aplikasi Saktiling ini juga bisa berbagi kemanapun dan kapanpun gitu ya. Jadi bisa berbagi sesama anggota, bisa bayar simpanan wajib dari sini, angsur dari sini gitu ya. Ataupun mungkin butuh untuk si rekening ponselnya ingin dikirimkan ke bank, ada berbagai via kanal bank atau transfer lah ya ke bank gitu. Serta bisa juga untuk buat top up e-wallet, pembelian pembayaran PPOB kayak beli pulsa, token listrik dan lain sebagainya, pengajuan pinjaman secara online gitu ya. Lalu sudah didukung oleh QR Sakti. Nah, suatu aplikasi mobile itu pasti ada dashboardnya gitu ya, yang mana untuk menunjang aplikasi tersebut untuk berjalan gitu ya. Yang mana nanti di aplikasi dashboard ini teman-teman di koperasi akan mengapprove gitu ya untuk para calon anggota misalnya ada yang registrasi via Saktiling gitu ya. Jadi approvalnya apakah dia disetujui jadi anggota atau ditolak jadi anggota di dashboard seperti itu dan bisa mengidentifikasi gitu ya si anggota tersebut atau calon anggota tersebut dengan fitur RKYC ya mengidentifikasi kartu identitas secara online. Lalu juga untuk pengaturan-pengaturan PPOB-nya. Jadi teman-teman akan mengatur harganya itu via aplikasi Saktiling Dashboard. Jadi harga-harga yang ada di Saktiling kayak pulsa, paket data gitu ya, itu bukan Sakti yang mengatur untuk harganya, akan tetapi diatur oleh koperasi itu sendiri. Nah, setelah kita bahas aplikasi untuk koperasi, kita bahas nih ya aplikasi untuk UMKM. Memang mana ini adalah materi hari ini, yaitu Laci. Nah, Laci merupakan aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, accounting, dan laporannya yang dapat memudahkan pelaku usaha untuk memantau dan menjalankan bisnisnya. Seperti itu. Jadi, apa sih bedanya gitu ya? Tadi ada Sakti Multi Usaha sama sekarang ada Laci. Nah, Sakti Multi Usaha mungkin fiturnya nggak terlalu jauh beda kan, tetapi dari sisi POS-nya kan Laci untuk customer umum. Karena kan kita sebagai pemilik usaha gitu ya. Kalau SMU atau Sakti Multi Usaha itu sudut pandangnya kan koperasi. Jadi mungkin customernya adalah anggotanya ya tidak menutup kemungkinan juga customernya adalah non anggota gitu ya umum.
Tetapi kan pasti dominan adalah anggotanya Kak, sebagai customer. Seperti itu. Nah, di sanalah sedikit perbedaannya gitu ya. Jadi di POS-nya itu kalau di multi usaha dia bisa manggil tuh nama anggotanya. Seperti itu. Kalau ini kan mungkin anggotanya yang akan pakai gitu ya untuk usahanya. Nah, yang mana laci ini juga digunakan untuk anggota gitu ya, koperasi yang memiliki usaha atau UMKM dan dalam hal ini koperasi sebagai penyedia layanan yang mana materi hari ini adalah bagaimana sih suatu lembaga apa namanya kelompok UMKM ataupun mungkin koperasi juga bagaimana bisa menyediakan si laci ini untuk anggotanya juga step up digital seperti itu. Nah, supaya anggotanya juga bisa menggunakan laci mart gitu ya, yang mana nanti tipikalnya hampir sama kayak si multi usahanya. Nah, di sini ada alamat-alamat kantor kami ya. Kita ada di Bukit Cimanggu City, Blok M2 nomor 4, Kota Bogor, Jawa Barat. Habis itu di Panjaitan, nomor 62C, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Lalu di Jalan Kaulian Raya, nomor 20, Soekarno-Hatta, Bandung. Nah, di sini pun ada kontak support ya. Di 0821 1990 8896. Lalu kontak saya di 9 apa di 0895 3348 97 304. Nah, ini sedikit pengantarnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjut ke mungkin aplikasinya seperti itu. Oke, di sini aku izin share screen lagi ya ke aplikasinya. Nah, di sini ini ada aplikasi APPS Laci ya, .online gitu. Yang mana ini adalah tampilan dari aplikasi Laci si penyedia layanannya. Nah, lalu kalau untuk tampilan Laci sebagai penggunanya, nah seperti ini gitu ya. Jadi dari sisi anggota ataupun UMKM dia akan tampilannya seperti ini nih, gitu. Lalu kalau untuk lembaga sama apa namanya koperasi yang menyediakan aplikasi Laci ini untuk anggotanya, ini tampilannya seperti ini. Nah, jadi udah ada sedikit perbedaan ya di situ untuk apa namanya si landing page dari kedua aplikasi tersebut gitu. Lalu bagaimana gitu ya untuk sebuah lembaga ataupun koperasi bisa menyediakan laci ini untuk para anggotanya gitu ya. Misal di sini apa namanya teman-teman di koperasi pengen ngasih nih atau mungkin di sini juga ada klien kami ada Genti Ares pengen nih teman-teman di Kopdit nyediain layanan untuk anggota gitu ya bahwa anggota juga selain bisa ke Saktiling, bagi anggota yang punya usaha bisa menggunakan laci gitu. Nah, nanti di sisi koperasinya itu lebih ke menyediakan si layanannya dan laci ini pun gitu ya misalnya ternyata ada kolaborasi nih dari sisi anggota dengan koperasi. Jadi usahanya anggota tuh nanti ngait di apa namanya si saktilingnya koperasi. Nah, itu juga bisa tuh diatur. Misalnya ada event tertentu bahwa si anggota pengen kerjasama nih ke koperasi, pengen dikaitkan si apa namanya usahanya. Jadi anggota-anggota koperasi yang pengen beli barang dari apa namanya anggota tersebut itu bisa langsung di saktilingnya seperti itu. Nah, di sini ini tampilan dashboardnya gitu ya. Jadi terlihat gitu ya ada berapa sih UKM yang menggunakannya gitu ya. Lalu yang expirednya berapa. Jadi konsepnya di sini adalah berlangganan gitu ya. Jadi
si laci penyedia layanan ini, teman-teman kalau misalnya koperasi menggunakan ini, nah koperasi juga kan bisa sewakan lagi ke anggota ataupun lembaga apa namanya kelompok UMKM misalnya gitu ya, gerakan UMKM itu bisa menyewakan ke UMKM-nya gitu. Sampai jenjang waktu kapan, makanya ada expirednya. Jadi sewanya si UMKM itu sampai kapan sih? Nah, di sini bagaimana untuk apa namanya penambahannya seperti itu. Nah, kita masuk ke menu UMKM. Nah, di sini ini bisa ditambahkan ya untuk apa namanya si UMKM-nya namanya apa, dia masuknya apa namanya kategorinya apa gitu ya. Kalau misalnya kategorinya belum ada di sini bisa ditambahkan dulu nih kategorinya seperti itu. Mungkin ada yang FMD gitu ya, ada yang ke arah fashion dan lain sebagainya. Kategorinya bisa ditambahkan. Nah, lalu habis itu alamatnya ada di mana, nomor telepon, email gitu ya, tanggal berdiri gitu ya. Cuman yang wajib diisi itu yang ada tanda serunya. Jadi UMKM-nya apa, alamatnya, lalu tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa apa yang tadi gitu ya. Dia berlangganan ke koperasi atau ke apa namanya gerakan UKM tuh sampai kapan sih? Nah, dia akan expired penggunaannya kapan? Dan berarti kan harus perpanjang nantinya. Nah, di sisi penyediaannya berarti kan tinggal perpanjang ini sampai dia bayar lagi kayak gitu sewanya. Nah, lalu dibuatkan nama adminnya siapa apa apa gitu ya, habis itu username-nya. Lalu kategori apa namanya? Si produknya. Jadi apa namanya di sini pun bisa diatur kategori UMKM-nya tadi kan yang di depan tadi, cuman di bawahnya pun kita sudah sediakan gitu kategori produk itu. Nah, bagaimana memberikan aksesnya? Nah, ini di sini gitu. Biasanya kalau dia hanya untuk kayak semi kayak SMU, dia cukup POS, e-kios, e-shop sama Lacimartnya nih yang di checklistkan gitu. Nah, otomatis dia apa namanya si UMKM tersebut mendapatkan akses dari menu-menu tersebut gitu ya. Nah, kok di sini nggak ada finance? Mungkin kalau teman-teman ada yang biasa menggunakan apa namanya SMU mungkin ya klien yang non CU. Nah, biasanya kan ada finance di sini. Nah, finance ini sudah otomatis didapatkan gitu ya. Nah, kalau misalnya sakti linknya ke checklist, otomatis yang tadinya sudah di checklist nutup. Ya, jadi si anggapannya gitu ya, si anggota tersebut dia lagi ya apa namanya ya, ngikut eventnya si koperasi nih. Jadi POS-nya ditutup dulu gitu. Jadi dia yang mau PO, mau yang mau pesen jadinya hanya via sakti linknya si koperasi. Misalnya kayak gitu. Kalau by sakti link kayak gitu. Nah, jadinya nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kelihatan nih akses-aksesnya gitu ya. Dia dapatnya oh POS sama iKios doang gitu ya atau Saktiling doang. Nah, akses tersebut pun bisa dijadikan kayak tires lah sama teman-teman di koperasi. Oh, di sini koperasi apa namanya dengan bayar segini dia cuma dapat finance-nya doang nih. Kalau finance-nya doang berarti kan nggak usah diceklisin apa-apa. Otomatis dia cuma punya finance. Finance tuh nanti dia cuma bisa kalau untuk penjualan di tempat dia bikin invoice gitu. Nggak dapat POS sama kiosnya. Nah, terus habis itu sama koperasi dibikin tier 2-nya. Oh, dia punya apa? Web si e-finance sama POS-nya. Berarti kan di checklistnya cukup satu gitu. Nah, di sana jadi teman-teman bisa mungkin memberikan harga ke teman-teman UMKM bahwa sewa tahunan atau sewa bulanannya sekian nih kalau apa namanya dapatnya hanya bisa membuat invoice. Oh, kalau dapat meja kasir sekian. Oh, kalau apa namanya punya e-kiosnya, e-kios tuh meja kasir tapi biasanya buat kedai ya, jadi ada fotonya.
gitu. Kalau teman-teman mungkin pernah ke coffee shop gitu, nah itu kan ke arah sana. Nah, seperti itu untuk pemberian-pemberian aksesnya gitu ya. Nah, di sini jadi terlihat nih dari apa namanya si apa hasil dari teman-teman settingnya gitu ya. Pemberian akses di sini alamatnya ya disetapkan kapan. Nah, di sini juga ada expirednya. Nah, otomatis kalau yang udah apa namanya lewat dari expired dia merah gitu ya. Nah, di sini kan udah banyak yang merah ya. Seperti itu. Nah, dari pemberian akses mungkin ada yang bisa kita diskusikan sebelum mungkin kita masuk ke tampilan apa namanya si Laci Mart untuk si UMKM-nya gitu ya. Kalau yang untuk UMKM mungkin lebih detailnya di 2 hari besok nih, Selasa sama Rabu. Mungkin aku di sini lebih ke gambarannya. Seperti itu. Bagaimana? Mungkin ada yang mau didiskusikan? Oke, baik kepada Bapak Ibu di sini yang sudah bergabung ya terkait pemberian akses tadi, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau mungkin sampai sekarang masih bisa mengikuti materinya? Jika nanti ada yang ingin Izin. didiskusikan. Oh iya, silakan dari Ini Pak kita Dwi bisa Sumarto. nyoba nggak laci online ya? Aksesnya atau link user password? Oh, oke, mungkin nanti akan dikirimkan yang untuk demonya ya, Pak ya. Ini karena yang aplikasi running yang aku tampilkan. Hmm. Oke, baik Pak Ada Dwi kok, Pak. Sumarto. Jadi bisa bisa dicoba. Ya, Mm-mm. Baik Pak Dwi Sumarto, mungkin nanti saya akan share ya di kolom chat Zoom sedang meminta aksesnya terlebih dahulu saat ini. oke. Nah, di sini ini apa namanya? Biasanya ya. Jadi untuk portal pun nggak perlu harus pakai user administrator. Mungkin aku di sini pakai user administrator ya. Jadinya ini bisa diatur nih untuk apa namanya si manajemen admin portalnya. Jadi bisa ditambahkan gitu ya. Mungkin nanti akan dipintakan dulu ya sama teman-teman untuk apa namanya akses aplikasi untuk demonya seperti itu. Nah, di sini kan bisa diatur ya dia pengelolaan akunnya apakah bisa hanya baca aja atau tambah saja, ubah saja, atau bisa sampai ngehapus seperti itu. Karena fokusnya emang ke pengelolaan UMKM ini gitu ya, yang lainnya kan hanya laporan gitu ya untuk apa midtransnya dan lain sebagainya. Dia lebih ke laporan-laporan seperti itu. Tapi nanti akan kami kirimkan ya Pak ya untuk aksesnya. Kita lanjut nih pengenalan untuk si UMKM-nya gitu ya. Nah, di sini berarti kan aku akan pakai mungkin aplikasinya salah satu apa namanya aplikasi yang UMKM demo ya. Jadi di sini ada yang punya pelatihan. Nah, di sini UMK 32 seperti itu. Nah, UMK 32 dia memiliki akses apa aja nih di sini. Nah, dia ada 4 berarti kan semuanya diberikan nih ya. Dia usernya adalah demo Saktiling seperti itu. Kalau ada yang mau coba, berarti kan dia nanti bisa ke apps.laci.online/home ya. Nah, mungkin aku coba lockout dulu. Nah, slash home. Nah, di sininya cari yang UMK 32. Karena di sini juga banyak apa namanya UKM-UKM yang menggunakan ya. Nah, Sakti pelatihan.
Nah, untuk usernya dia demo Sakti. Passwordnya juga demo Sakti. Jadi ini adalah aplikasi demo untuk si anggota ataupun mungkin UMKM ya yang mau menggunakan. Nah, dia pun punya info nih bahwa oh masa aktif saya sampai ke tanggal berapa di sini. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada beberapa apa namanya settingan ya. Nah, biasanya sih lebih ke settingan hari libur biasanya gitu. Nah, di sini bisa ditambahkan ya sinkronis mungkin hari libur, jadi list-list hari libur bisa ditambahin tanggalnya ataupun tambah hari libur. Jadi bisa ditambahkan nih, oh di tanggal sekian libur gitu ya. Jadi ya si tokonya nggak ada transaksi seperti itu. Jadi begitupun admin jadi tahu, oh ini kan di tanggal libur gitu. Kalau ada yang mentransaksikan kan aneh gitu ya. Cuman sedikit sih yang menggunakan pengaturan hari libur. Gitu kadang-kadang ya dia namanya juga UMKM ya walaupun hari libur dia buka gitu. Nah, untuk finance-nya gitu ya. Nah, dia akan tampilannya seperti ini gitu ya untuk teman-teman mungkin yang biasa menggunakan aplikasi apa namanya SMU ya. Aku juga mungkin buat perbandingan. Nah, SMU kan seperti ini ya dashboardnya. Nah, kalau kita masuk ke finance atau dashboard keuangan, nah tampilannya seperti ini. Jadi nggak jauh beda ya. Cuman mungkin apa namanya dari warnanya di sini lebih apa gelap gitu ya. Warna kebiruan. Kalau ini putih. Nah, dashboardnya seperti ini untuk multi usaha untuk Haji, dia seperti ini. Gitu. Nah, perbedaan yang sangat mencoloknya itu lebih ke IPOS-nya gitu ya. Karena di sini hanya customer umum atau mungkin ada jenis customer lain. Kalau misalnya dibuat, di sini ada mahasiswa. Kalau untuk multi usaha atau yang untuk koperasi gitu ya. Kalau untuk koperasi di sini dia ada customer anggota. Nah, jadi kan apa namanya kita harus atur gitu ya untuk si dia transaksi akan tunai atau kredit. Kenapa sih ada tunai atau kredit? Karena kan di koperasi biasanya ada pinjaman barang, makanya ada kredit gitu ya. Nah, di sini pun bisa di apa namanya dicari nama customernya gitu atau anggotanya. Nah, bedanya seperti itu. Kalau misalnya sama POS-nya punyanya si Aci ya. Jadi dia hanya umum dan mungkin jenis customer lainnya. Yang mana itu diatur di bagian finance-nya. Nah, di sini biasanya sebuah apa namanya aplikasi biasanya diawali ya dari settingan-settingan gitu. Nah, untuk akses ke toko, misalnya teman-teman di koperasi butuh beberapa user nih. Nah, di sini juga, jadi selain bisa pakai untuk user utamanya ya, bisa juga menggunakan user-user yang telah dibuatkan. Jadi bisa pakai user satu, passwordnya juga ya, ataupun mungkin user 2 dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya di toko dia punya banyak staff, si anggotanya itu bisa memberikan akses. Jadi nggak jauh beda sama teman-teman di koperasi ya. Koperasi juga kan kalau misalnya banyak staff di sana, apa namanya, bisa diberikan tuh aksesnya seperti itu. Jadi UMKM pun bisa seperti itu, kayak gitu. Jadi nggak ada masalah, ya. Mungkin kan nanti usahanya berkembang dan lain sebagainya, banyak adminnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk manajemen penggunanya, gitu ya. Kalau misalnya ada yang udah coba login, mungkin bisa juga nih coba untuk apa namanya ke bagian manajemen pengguna ngebuat user buat diri sendiri minimal gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini pun
selain apa namanya manajemen pengguna, pastinya ada pengaturan-pengaturan awal gitu ya, yang mana pengaturan umum ini biasanya ke arah nama tokonya, nomor telepon, mungkin email si yang punya usahanya gitu ya. Nah, di sini si slipnya mau auto generate atau tidak gitu ya. Nah, biasanya ya enable aja supaya slipnya itu dibuatkan langsung sama sistem seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga bisa atur nih untuk apa namanya kode dari si skema penjualan invoice-nya ataupun invoice pembeliannya ya. Nah, kalau dari kita ini sudah disettingkan nih untuk invoice dia YNV gitu ya, pembatalan itu PBL, pelunasan itu PLNS, untuk pembelian dia ada PO sama PB gitu ya, pembayaran. Nah, akan tetapi di teman-teman juga bisa diatur kalau misalnya punya kode khusus untuk di slipnya gitu. Nah, untuk retur ini sini in dan out aja. Kalau kita yang aturkan gitu ya. Lalu angka-angka di belakangnya apa gitu. Nah, 2 digit awal ini dia adalah tahun sesuai yang dijelaskan di sini ya. Lalu habis itu ada digit keduanya itu adalah bulan, lalu habis itu urutan transaksinya. Nah, ini pun ada untuk apa namanya? Pengaturan invoice-nya ya. Jadi ada header-nya apa gitu ya, footer-nya atau di bagian bawahnya apa. Nah, di sini pun bisa diatur ya, header footer-nya mau berwarna atau clean gitu ya, atau putih saja. Lalu habis itu biasanya ditambahkan ada nomor NPWP gitu atau info pajak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman udah diberikan nih untuk kemudahan setting invoice-nya. Jadi ya apa namanya si anggota pun ataupun UMKM nggak perlu harus bingung untuk bikin sebuah invoice karena sistem sudah bantu ke arah sana gitu. Nah, di sini pun ada apa namanya maksimal detail barang ya. Jadi dalam suatu transaksi nih, teman-teman dalam satu invoice itu maksimal berapa sih gitu. Suatu admin ataupun kasir bisa mentransaksikan dari si penjualannya gitu ya. Apakah 20, 30 dan lain sebagainya. Ini bisa diatur di sini dari penjualan, pembelian ataupun retur. Gitu maksimal berapa sih? Jadi bukan item ya, tapi jenis si apa namanya produknya. Ya kalau misalnya teman-teman oh beli misal teh pucuk gitu ya. Dia ada 20 biji, ada 20 pieces. Ya itu nggak masuk di 15 ini gitu. Dia dihitungnya hanya satu ya teh pucuknya, tapi dia ada apa namanya pieces-nya itu ada 20 misalnya. Itemnya cuma satu teh pucuk tersebut. Jadi ini mau itemnya ada berapa? Ya gitu. Nah, di sini pun ada apa namanya retur masuk barang, update transaksi ya. Mau di disable ataupun enable bebas gitu ya. Dan di sini pun ada untuk kelola perkiraan POS-nya. Nah, kita lanjut ke apa namanya sisi administrasi. Nah, di teman-teman gitu ya, mungkin sambil dicoba di sini ada untuk customer, jenis customer, suppliernya, ataupun mungkin outlet. Kalau misalnya teman-teman tokonya tuh ada lebih dari satu gitu ya, jadi nggak ada masalah. Kalau misalnya UMKM tuh punya banyak cabang gitu ya, karena kan mungkin ya misalnya dia berinduk di suatu lembaga atau di suatu koperasi, nah koperasi itu juga kan mungkin ada cabangnya gitu atau lembaga tersebut nggak hanya di lingkungan UMKM apa namanya desa A doang, dia ada di desa B juga, nah kan gitu, ini nggak ada masalah. Begitupun outlet dari sisi apa anggota mungkin dia punya 3 outlet, 4 outlet gitu ya, di sini bisa ditambahkan seperti itu, dikelola gitu ya. Nah, kode outletnya apa gitu ya. Habis itu dia nama outlet bisa di apa namanya nama tokonya gitu ya. Atau nama daerahnya, alamatnya, lalu bisa disimpan seperti itu. Nah, kalau supplier ini arahnya ke list-list supplier gitu ya. Yang mana menyuplai toko teman-teman atau UMKM gitu ya. Nah, di sini nantinya untuk nama apa namanya si suppliernya, habis itu keterangannya, lalu ke alamat seperti itu.
Dan untuk customer juga bisa diatur ya nanti ya untuk, nah kalau customer yang ini lebih ke kayak seperti membership gitu. Jadi bisa ditambahkan. Jadi ya nggak hanya sekedar mungkin Alfamart, Indomart gitu ya. Mungkin UMKM teman-teman pun bisa aja menyediakan membership gitu. Jadi ada customer-customer khusus yang mana oh dia tuh emang pelanggan tetapnya gitu ya, yang mana dia adalah membernya gitu di toko teman-teman. Ini bisa diatur nih di sini bisa ditambahkan gitu ya namanya, keterangannya, alamatnya, nomor teleponnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, dari aplikasi apa namanya Laci ini pun gitu ya, teman-teman itu bisa mengelompokkan gitu ya si kategori-kategori barangnya. Jadi ada apa aja sih gitu ya dari apa namanya kategori barang yang ada di sana gitu ya yang menjadi suatu acuan untuk ke stok barang atau master datanya gitu atau master stoknya gitu ya. Yang mana ini adalah apa namanya stok-stok barang yang dijual oleh teman-teman gitu. Ya mungkin ini namanya rada aneh-aneh, namanya juga aplikasi demo ya. Jadi teman-teman pun bisa tambahkan nih di sini untuk si stok barangnya gitu. Sebentar ya, di sini jaringanku rada ini, di loading dia. Oke, mungkin di sini saya izin masuk dulu ya. Sejauh ini mungkin dari Pak Dwi Sumarto begitu ya. Apa masih bisa mengikuti Pak untuk materinya? Ya Bu, masih bisa Bu. Saya udah Hmm. coba login juga nih, udah muncul Oke, baik-baik. barang ya. Oke, aku coba lanjut ya. Nah, di sini gitu ya, suatu master stok barang gitu ya. Pastinya ya suatu stok barang dia ada kode khususnya gitu ya di UKM tersebut. Ataupun bisa juga kode barcode barang itu dijadiin kode di sini. Kalau jadinya kode sama barcode itu sama nih gitu. Itu pun bisa dilakukan seperti itu. Ataupun di beberapa case di UMKM kode sama barcode itu dibedakan. Jadi ini ada kode barangnya tersendiri, nanti barcode-nya apa. Gitu ya. Nanti yang wajib diisi sih di sini ada kode, nama persediaan gitu ya. Habis itu kategorinya dia masuk kategori mana. Lalu dari supplier apa dia disuplai seperti itu. Nah, di sini juga bisa diatur nih untuk maksimal stoknya dia berapa gitu ya. Nah, lalu habis itu si stok utamanya itu apa gitu. Apakah dus, apakah picis. Jadi ini hanya contoh ya tulisan dus di sini. Nah, di sini kan ada beberapa mungkin bekas aku coba gitu ya. Ada picis, ada dus, ada bungkus gitu ya. Untuk hewan di sini ada ekor gitu ya. Jadi apa namanya nggak ada masalah untuk satuan yang mungkin kalau daging dia kilogram atau gram nggak ada masalah gitu. Telur biasanya gram gitu ya. Nah di situ apa namanya untuk skema si satuannya ataupun alat ukurnya lah ya dia dari jumlah stok itu tuh dia berapa acuannya atau pieces atau liter dan lain sebagainya atau gram. Nah di sini ini adalah harga persediaan atau mungkin harga dari suppliernya gitu ya. Nah, lalu di teman-teman bisa atur nih apakah mau konsepnya adalah margin, jadi dari harga persediaan itu dinaikkannya by margin. Oh, ngambil 5%, oh ngambil 3% gitu ya dari persediaan ataupun langsung harga jual diketik gitu ya. Misalnya di sini harga persediaannya dia 10.000 gitu. Nah, teman-teman langsung bisa di sini diatur ataupun by margin. Kalau by margin ini diatur. Nah, di sini pun
apa namanya bisa harga jual tidak tetap ataupun harga jual tetap, gitu ya. Nah, di bawahnya karena ada settingan apa namanya tipe harga, sepertinya settingan tipe harganya diaktifkan, ada untuk mahasiswa, ya berarti di sini teman-teman harus atur nih, oh harga buat mahasiswa berapa, gitu ya. Biasanya kalau yang ada tipe harga tuh dia lebih kecil dibanding harga jual untuk customer umum, seperti itu. Jadi kita di setting seperti ini untuk harganya. Nah, bagaimana untuk dapetin kayak apa namanya kategori yang khusus kayak gini kan ini buat umum nih harga jual yang umum. Nah, di sini yang untuk khususnya. Nah, yang bagian khusus itu bisa dibuat di bagian tipe harga, gitu ya teman-teman. Jadi kita sudah sediakan kalau misalnya teman-teman di koperasi ada tipe-tipe harga khusus. Mungkin kalau di apa namanya dia di pasar gitu ya sesama pedagang dia lebih murah misalnya ngejualnya. Tapi untuk pembeli umum dia lebih mahal. Nah, berarti kan di sini bisa nih jenis customernya apa namanya penjual pasar atau mungkin tukang parkir apa namanya pengelola pasar dan lain sebagainya. Nah, ini kan bisa diatur untuk tipe harganya di sini ditambahkan gitu ya untuk si jenis customernya namanya seperti itu. Yang mana otomatis mempengaruhi dari sisi stok barangnya. Jadi stok barang itu bisa diatur juga untuk harga-harga khususnya. Seperti itu. Nah, teman-teman, itu untuk pembeliannya nanti bisa dilakukan di sini. Jadi kalau misalnya ada apa namanya teman-teman mau stok barang, di sini kita sudah sediakan purchase ordernya gitu ya. Yang mana kalau misalnya teman-teman melakukan pemesanan, nah di sini bisa ditambah baru nanti suppliernya siapa gitu ya. Di sini bisa apa dicari, otomatis dia akan auto complete dia manggil. Nanti apa namanya barangnya ada apa saja gitu ya. Nah, di sini tinggal diisi. Diisinya bukan di bagian keterangan tapi di kode. Tapi nggak perlu harus kodenya yang ditulis. Jadi namanya pun nggak ada masalah gitu. Misalnya di sini, nah ini ya, di sini aku simpan. Nah, ini berarti saya sebagai apa namanya UMKM sudah melakukan pemesanan ataupun ya pendataan pemesanan lah ya. Jadi bukan dengan kita nginput ini barang yang udah dipesan ke supplier itu enggak, cuman hanya pendataan gitu ya. Teman-teman sudah mendata nih apa yang teman-teman pesan gitu. Nah, lalu pada saat dia datang, dia masuk ke penerimaan gitu ya. Nah, nanti si suppliernya dicari lagi gitu ya. Nah, di sini otomatis si PO-nya muncul. Nah, ini adalah pesanannya. Kalau misalnya ternyata, oh yang datangnya dia hanya 10, ya 10 kilo. Kan biasanya per 5 kilo kan ya. Nah, ini dia apakah statusnya lunas, pending, atau belum bayar gitu ya. Misalnya kalau lunas, ini bisa disimpan. Otomatis dia akan menambahkan barang apa namanya tersebut gitu ya ke si stok barang di sini. Nah, sebelumnya kan di sini ada apa namanya? Ada 49 ya, sekarang masuk 59. Karena tadi apa namanya melakukan pembelian sebesar 10 kilo. Nah, kalau penjualannya di sini dia ada by invoice ya. Jadi apa namanya teman-teman membuat invoice untuk penjualannya. Nah, bentuk-bentuk apa namanya sama ya kayak tadi teman-teman melakukan pembelian tapi ini penjualan gitu ya. Nah, di sini dicari nih customernya gitu ya. Nah, customernya biasanya kan yang sudah membership gitu ya, sudah member ke tokonya, yang sudah jadi apa namanya pelanggan tetapnya lah yang biasanya pesan gitu ke UKM. Nah, ini bisa dicari gitu ya sesuai customer yang udah ada, lalu
dibuat nih pesanannya ada berapa gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya lebih dari satu, ini bisa tinggal ditambahkan seperti itu. Nah, bentuk si invoice-nya bagaimana gitu ya. Nah, di sini di apa namanya si transaksi hasil-hasil transaksi di sini kita sudah sediakan struk. Di sini juga ada faktur gitu ya atau invoice-nya, ada juga DO ataupun surat jalannya gitu ya. Jadi, nah teman-teman tinggal bisa cetak si struknya ataupun juga kalau misalnya butuh faktur ya berarti tinggal apa namanya cetak si fakturnya ataupun juga si surat jalannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan apa namanya si menu penjualan lainnya? Kan di sini ada e-pos sama e-kios gitu ya. Nah, kalau e-pos, nah di sini teman-teman ya tinggal cari apa namanya si barangnya gitu. Misalnya anggota apa ada pelanggan umum nih mau beli beras gitu ya, sebanyak 3 kilo misalnya. Di sini ya udah tinggal apa namanya pilih metode pembayaran kalau misalnya dia menggunakan selain cash atau tunai gitu ya. Kalau tunai ya langsung klik bayar aja dia bayarnya berapa gitu. Seperti itu. Nah, itu untuk meja kasirnya gitu ya. Adapun nah meja kasir yang untuk kedai. Nah, ini kan hanya contoh-contoh ya biasanya lebih ke resto yang menggunakan gitu. Jadi di sini tinggal diklik si apa namanya pesanan dari customer tersebut mau dia beli apa sih gitu. Nah, contoh di sini kan nah jadi dia beli makanan-makanan apa dan lain sebagainya. Jadi kayak apa namanya? Meja kasirnya suatu F&B gitu ya. Seperti itu. Nah, endingnya akhirnya akan mendapatkan sebuah laporan-laporan gitu ya. Laporan penjualan yang tadi aku saksikan baru satu ya yang dari POS. Nah, kalau misalnya teman-teman di koperasi ataupun teman-teman apa lembaga gitu ya pengen menjelaskan ke UMKM-nya, UMKM tuh bisa ngecek apa namanya transaksinya bisa nggak sih setahun atau lebih gitu ya. Ini kan tinggal dipilih aja rentangnya gitu. Nah, ini aku ngambil sebulan gitu ya. Nah, kelihatan nih di sini ada apa namanya? Customer khusus ataupun member, adapun yang dari umum seperti itu untuk laporan penjualannya. Mungkin lebih detailnya nanti di hari esok gitu ya, yang mana pembahasan lebih lengkap nih dari apa namanya? Teman-teman awal buat customer sampai ke mungkin bisa pembelian, stok barang dan lain sebagainya, bahkan returnya seperti itu. Nah, hari ini lebih ke pengenalannya nih, tapi secara lengkap gitu ya sampai ke laporan. Seperti itu. Nah, mungkin untuk workshop hari ini yang bisa saya sampaikan sampai sini, apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu sekalian bisa di apa namanya? Open mic-nya ataupun di kolom chat Zoom gitu ya. Mungkin dari Pak Dwi ataupun Mas Rodo ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rehan ya untuk pemaparan materinya. Nah, mungkin di sini dari Pak Dwi Sumarto begitu ya. Sejauh ini materinya apakah bisa mengikuti atau bahkan memiliki pertanyaan begitu ya terkait dengan yang sudah didemonstrasikan tadi di aplikasi Laci. Silakan Pak Dwi, barangkali. Ya, terima kasih Pak Alehan ya. Mungkin ini yang kalau yang laci saya baru baru enggak ya baru ngikutin yang ini Pak. Sebenarnya sih juga mengajak temen, cuman memang kebetulan kalau jam segini kan kita jam kerja ya. Nah sebenarnya teman saya ini mau saya ajak juga ya. Cuma kalau
nanti kan dijelaskan lagi ya secara detail besoknya ya 2 hari ke depannya. Berapa lama Pak durasinya kalau besok Pak? Paling sama sih Pak, Jam ya, sejam paling ya. jam Jadi ya. kan apa namanya setiap hari sejam karena kayaknya di bulan Ramadan ini cukup sejam gitu. Iya deh. Kalau Oke biasanya deh. kan apa 1,5 jam kan dari jam Eh, setengah 10 kan ya 9.30 gitu. ya. Boleh Pak ya kita share linknya buat teman-teman yang lain ya. Boleh, Boleh boleh Pak. boleh sekali Oke. Pak. Ya Mungkin nanti barangkali. kan Mm-mm. apa namanya ada UMKM yang pengen pakai ataupun lembaga nggak ada masalah. Jadi si laci ini gitu ya Pak ya. Oh, Jadi kalau misalnya UMKM tersebut langsung ke Sakti, berarti kan kita yang sediakan nih, kita yang jadi penyedia layanannya. hmm, Nah, yang aplikasi yang Laci yang sisinya kita yang jadi penyedia layanan tuh yang tadi yang aku pakai gitu. Makanya itu oh, aplikasi berjalan banyak UMKM yang pakai gitu. Cuman oh, sebagai koperasi atau apa namanya kadang-kadang kan UMKM tuh ada organisasinya gitu ya di atasnya ya. oh, Nah, kalau dia yang menyediakan kan berarti dia yang nyediain nih, dia yang pakai aplikasi penyedianya itu untuk hmm, UMKM-UMKM-nya. Jadi kan nggak langsung ke kami oh, gitu. Ada juga yang kayak gitu, Pak, di koperasi atau CU biasanya ada yang nyediain buat para anggota apa anggota yang punya usaha. usaha Dia yang ya. jadi penyedianya gitu. Ya kalau mau Gitu. langsung bisa ya. Nah, kalau Hanya mau ini doang mau tanpa ada organisasi atau koperasinya bisa langsung ke kalau ada lacinya. yang organisasi atau koperasi yang mau pakai ataupun ya kalau UMKM-nya langsung ke kami pun nggak ada masalah. Berarti kan kita tinggal nyediain yang buat UMKM-nya gitu kan, Oh, atau tokonya atau usahanya gitu. Gitu sih, Pak. iya, iya, iya. Oke, cukup buat saya itu aja dulu Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Dwi Sumarto. Mungkin dari rekan-rekan di Koperasi Kawan, Mas Pak bersedianya kalau diadakan Zoom seperti ini begitu ya, luangnya di jam berapa Pak kira-kira? Iya kebetulan tadi pagi udah saya coba ya buat kalau pengurus dan pegawai. Ya tadi kan kita jam kerja. Kita nanti jawaban mereka sih kemungkinan baru di arrange minggu depan. Kalau sekarang kita lagi di pembagian buat apa namanya bingkisan Lebaran, jadi pada sibuk katanya. Karena kita Oke, lagi baru baik. bagi SHU jam Lebaran, jadi ada kesibukan dari pengurus dan pegawainya. Mungkin kita Oke. arrange di minggu depan ya. Nanti Mm-mm. saya coba koordinasi buat. Yang pasti sih kayaknya di luar jam istirahat atau jam after office hours ya, sore lah gitu ya. Mungkin Sore misalkan berarti. di hari Mm-mm. jam biasa nanti coba saya coba deh. Kan Oke, nggak lama kan baik. sebenarnya ya. Mm-mm, betul. Dan juga mungkin tergantung juga ya Pak ya, kalau misalkan dari sesi diskusinya aktif begitu ya, ada yang bertanya, mungkin bisa lebih lama dan lebih bisa ngulik detailnya begitu ya dari Oh, pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Namun normalnya kalau workshop begitu ya, kami adakan di 1 jam sih Pak untuk durasinya seperti itu. iya, iya. Dan juga untuk akses mungkin ya Pak ya, boleh besok mengikuti kembali karena ini sedang diupdate ya Pak ya untuk aksesnya. Oh, Jadi sekarang masih belum ke load gitu ya untuk webnya. Besok mungkin sudah selesai dan bisa praktek langsung begitu ya Pak ya. Langsung iya. mengikuti dengan Dan materi. besok saya malah justru nggak bisa nih. Saya berharap teman saya nanti ada yang ikut ya. Oke, Kalau baik, baik. Rebunya bisa, besok saya nggak bisa. Ada Oke, rapat juga. baik. Oke. Iya, semoga mungkin dari Koperasi Kawanos begitu ya, ada yang Iya. menggantikan begitu, ada yang mengikuti ke sini supaya nanti informasinya juga bisa disampaikan ke pengurus yang lain begitu ya, Pak ya. Ah, Mm. iya. Oke, baik. Tapi sejauh ini untuk pengaturan dasarnya begitu ya, Pak, berarti sudah eh, jelas ya, Pak ya, penjelasannya. Jelas Ibu, udah cukup. Oke, oke, baik. Nah, mungkin dari linknya juga bisa di-share ya, Pak ya. Dan juga kalau besok itu kita akan lebih masuk ke lacimatnya begitu. Jadi nanti sampai proses ke pembelian itu seperti apa begitu ya, Pak ya. Tadi kan sudah pengaturan-pengaturannya, besok nanti akan setting produk dan lain-lain. Terus nanti kita akan simulasikan untuk pembeliannya seperti itu, Pak. Oh, kalau yang hari ketiga apa?
Hari ketiga itu simulasi pembeliannya. Kalau Oh, besok pembeliannya. itu ya kita akan mulai setting produknya seperti itu, Oh, Pak. perlu setting dulu, baru penjualnya di hari ketiga. Iya, betul, Pak. Mm-mm. Jadi biar apa namanya teman-teman juga lebih detail gitu Pak. Jadi kan dari pembuatan apa namanya si suppliernya ada apa aja gitu kan. Terus Hmm. dari jenis-jenis customernya. Terus habis itu kita bikin master datanya nih gitu kan. Kalau tadi kan gambaran aja gitu ya. Ada yang Hmm. master datanya habis itu. Nah, sebuah master data itu kan pasti harus diisi kan. Harus di restock. Nah, pas lagi di restock seperti apa. Nah, habis itu kalau restock ada ternyata barang yang rusak, kita harus returnya gimana. Nah, kan biar jelas. Habis itu kan skema apa namanya penjualan tuh tadi ada 3 skema kan. Ada yang pakai invoice, ada yang Hmm. pakai meja kasir POS, ada juga bisa buat web kios atau kayak kedai gitu. Nah, Hmm. bedanya apa sih? Walaupun tadi kan udah dapat gambaran dikit ya bedanya. Gitu sih, Pak. Makanya kita pisah Oh, nih biar detail. iya. Oke. Oke, baik. Mungkin selain itu apa ada yang ingin didiskusikan lagi, Pak? Cukup ya. Cukup ya. Oke, baik. Kalau begitu mungkin dari Mas Raihan apa ada penutup? Ya, kalau dari aku sih mungkin bisa, tadi kan udah dapat aplikasi demonya ya, Pak. Bisa dicoba-coba aja sih. Oh Jadi ya. kan, apa namanya, mungkin nanti bisa digunakan juga selain, apa namanya, nanti koperasinya yang digital kan mungkin ada anggotanya jadi apa punya UMKM, ya bisa Eh, digunakan juga kan. Jadinya mau itu dari Ya si kayaknya lebih ke koperasinya sampai ke UMKM-nya dulu anggotanya. deh nih. Karena kalau buat kayak aplikasi koperasinya lagi dari bikin tim, terus lagi Hmm, ada proses apa gitu kan. ya. Kalau misalnya keduanya digital kan jadi sinergi kan di sana, Iya ya. gitu. Iya Pak. Oke nanti. Oke, Ah, baik Pak. hmm. Oke, baik. Terima kasih banyak kalau begitu Pak Dwi Sumarto ya dan juga Mas Raihan. Mungkin ini sebelum saya tutup ya, kita akhiri workshop pada hari ini. Saya izin share dulu ya Pak ya. Ini kami ada device. Namanya itu IDC Sakti. Nah, di sini fungsinya itu bisa memudahkan transaksi-transaksi itu seperti tarik tunai, cetak struk, cek saldo, dan juga berbagi saldo. Nah, ini berkesinambungan juga ya Pak ya dengan aplikasi Laci yang menjadi materi pada hari ini karena di sini juga mungkin bisa untuk pembayarannya begitu ya. Di sini mungkin nanti bisa cetak struk begitu ya atau nanti dari pelanggannya begitu ya ingin cek saldo juga di sini bisa seperti itu. Meskipun di sini keterangannya untuk koperasi begitu ya, tapi UMKM juga bisa menggunakan IDC Hmm. Sakti ini seperti itu. Oke. Mungkin kalau misalkan tidak ada yang ingin didiskusikan lagi ya Pak ya dan Kalau juga edisi tadi oh ya. sewa atau beli Bu? Oke, kalau misalkan EDC ini sistemnya beli apa ya? Jadi Oh beli. ya device-nya itu sudah milik koperasi atau UMKM begitu. Dan juga nanti di dalamnya begitu ya sistemnya sudah terintegrasi dengan aplikasi Sakti begitu Pak. Oh, Nah, oke. ya. Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada yang ingin didiskusikan lagi ya Pak ya di sini mungkin saya cukupkan atau jika nanti ada pertanyaan ya Pak ya terkait aplikasi-aplikasi Sakti bisa menghubungi kami. Di sini akan saya share untuk nomor Bisdevnya ya Pak. Bentar. Nah, di sini bisa menghubungi kami ya Pak ya. Bentar di nomor 0877 6364 4626. Nah, itu barangkali ingin bertanya lebih lanjut ya Pak ya, atau nanti ada ingin aksesnya begitu ya untuk praktek juga bisa seperti Oh itu. ya. Ya,
Oke, baik. Harapannya mungkin dari Koperasi Kawan Mas begitu ya, besok ada yang bisa mengikuti lagi supaya Ya, ya pengetahuan tentang aplikasi ini begitu ya bisa lebih lengkap dan juga bisa dibagikan begitu ya ke pengurus yang lainnya seperti itu. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya Pak Dwi Sumarto di sini dan juga ya, ada Pak makasih juga. Ya, Pak Rodo dan juga Mas Raihan sebagai pemateri ya yang sudah menjelaskan materi pada hari ini telah bergabung di workshop Sakti Center batch ke-7. Di sini saya izin tutup untuk workshopnya. Selamat siang ya, selamat siang dan juga selamat beraktivitas kembali. Selamat menjalani ibadah puasa Ramadan tahun ini.